Pengertian adaptasi psikologis. Adaptasi psikologis merupakan suatu proses penyesuaian, baik secara fisik maupun psikologis dari orang tua baru terhadap peran yang berkaitan dengan kehadiran bayi baru lahir. Pertama, adaptasi psikologis pada ibu hamil. Perubahan psikologis ibu hamil trimester pertama. Trimester pertama sama dengan periode penentuan. Trimester pertama sering disebut periode penentuan, artinya untuk menentukan wanita tersebut hamil atau tidak. Ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Segera setelah konsepsi, kadar hormon progesteron dan estrogen dalam kehamilan akan meningkat, dan ini akan menyebabkan timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah, dan membesarnya payudara. Pada trimester pertama, sikap seorang ibu menjadi ambivalen, kadang-kadang senang pada kehamilan, kadang-kadang tidak menerima kehamilan. Pada awal kehamilan ini juga terjadi emosional menjadi tak stabil. Hal ini karena adanya perubahan hormon dan juga rasa tanggung jawab baru sebagai seorang calon ibu. Pada ibu hamil sendiri, hasrat seksualnya sebenarnya tergantung secara individual. Hanya kebanyakan ibu hamil trimester pertama merasa malas hubungan seks karena masih merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya. Di antaranya masih sering merasa pusing, mual, dan bahkan muntah. Pada awal kehamilan, posisi hubungan seksual pada ibu hamil sesuai dengan pilihan, tetapi harus diatur. Penetrasi penis jangan terlalu dalam. Posisi wanita di atas merupakan posisi yang nyaman dan aman karena ibu hamil dapat mengontrol kedalaman dan kecepatan penetrasi. Perubahan psikologis ibu hamil trimester kedua. Di trimester kedua ini sama dengan pancaran kesehatan. Trimester kedua biasanya adalah saat ibu merasa sehat sehingga biasa disebut dengan periode pancaran kesehatan. Tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil sudah berkurang. Pada trimester ini, ibu dapat merasakan gerakan bayinya dan ibu mulai merasakan kehadiran bayinya sebagai seorang di luar dari dirinya sendiri. Banyak ibu yang merasa terlepas dari rasa kecemasan, rasa tidak nyaman seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan merasakan meningkatnya libido. Pada kehamilan minggu ke-15 sampai 22, ibu hamil akan mulai merasakan gerakan bayi yang pada awal akan terasa seperti kibasan, tetapi di akhir trimester ini akan benar-benar merasakan pergerakan bayi. Pada ibu yang baru pertama kali hamil sering tidak dapat mengenali gerakan bayinya sampai minggu ke-19. Perubahan psikologis ibu hamil trimester ketiga. Pada trimester ketiga ini sama dengan periode menunggu. Trimester ketiga seringkali disebut periode menunggu dan waspada, sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada trimester ketiga dan banyak ibu yang merasa dirinya aneh dan jelek. Di samping itu, ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima selama hamil. Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan hal yang mengingatkan ibu pada bayi yang akan dilahirkannya nanti. Di samping hal tersebut, ibu sering mempunyai perasaan-perasaan lainnya. A. Kadang-kadang merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. B. Meningkatnya kewaspadaan akan timbulnya tanda dan gejala persalinan. C.
C. Khawatir bayinya akan lahir dalam keadaan tidak normal. Dan D. Takut akan rasa sakit yang timbul pada saat persalinan. E. Rasa tidak nyaman. F. Kehilangan perhatian khusus yang diterima selama kehamilan sehingga memerlukan dukungan baik dari suami, keluarga maupun tenaga kesehatan. G. Persiapan aktif untuk bayi dan menjadi orang tua. H. Takut suami tidak setia karena merasa bentuk badannya jelek. Kadang-kadang karena istri suka minta aneh-aneh, istri sering menyalahkan suami karena istri sendiri merasa cemas dan takut, maka tidak jarang suami mencari kegiatan di luar rumah, misalnya suami menjadi rajin ronda untuk alasan menghindar dari istrinya. Adapun materi yang kedua yaitu adaptasi psikologis dalam persalinan. Perubahan psikologis yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap proses kehamilan yang terjadi. Dukungan psikologik dan perhatian akan memberi dampak terhadap pola kehidupan sosial, seperti keharmonisan, penghargaan, pengorbanan, kasih sayang, dan empati. Pada wanita hamil, dan dari aspek teknis dapat mengurangi aspek sumber daya, misalnya tenaga ahli, cara penyelesaian persalinan normal, akselerasi, kendali nyeri, dan asuhan neonatal. Skala 1 persalinan. Yang pertama yaitu kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan sendiri. Yang kedua, timbulnya rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan, dan konflik batin. Ketiga, sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman dan selalu kegerahan, serta tidak sabaran sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandungnya menjadi terganggu. Ketakutan menghadapi kesulitan dan risiko bahaya melahirkan bayi yang merupakan hambatan dalam proses persalinan. Yang kelima, adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Yang keenam, sikap bermusuhan terhadap bayinya. Dan yang ketujuh, kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi. Skala 2 persalinan. Yang pertama yaitu panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Yang kedua, bingung dengan adanya apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Yang ketiga yaitu frustasi dan marah. Yang keempat, tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin. Yang kelima yaitu rasa lelah dan sulit mengikuti perintah. Yang keenam, fokus pada dirinya sendiri. Mengatasi gangguan psikologis saat persalinan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, pemberian dukungan fisik, emosional, dan psikologis selama persalinan akan dapat membantu mempercepat proses persalinan dan membantu ibu memperoleh kepuasan saat melewati proses persalinan. Yang kedua, metode pengurang rasa nyeri yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk dukungan harus dipilih yang bersifat sederhana, biaya rendah, risiko rendah, membantu kemajuan persalinan, hasil kelahiran bertambah baik dan bersifat sayang ibu. Nah, adapun materi yang ketiga yaitu adaptasi psikologis ibu, masa nifas dan menyusui. Adaptasi psikologis masa nifas.
Proses adaptasi ibu postpartum di mana pada saat ini ibu akan lebih sensitif dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan dirinya serta bayinya. Dalam menjalani adaptasi setelah melahirkan, ibu akan mengalami 3 fase sebagai berikut. Taking in, taking hold, dan letting go. Fase yang pertama yaitu fase taking in yang berlangsung selama hari pertama sampai hari kedua postpartum. Waktu refleksi bagi ibu-ibu cenderung pasif, membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena ibu mengalami ketidaknyamanan fisik setelah persalinan, seperti nyeri perineum, hemoroid, dan after pain. Ibu masih fokus pada persalinan dan merasa kagum pada bayinya. Ibu membutuhkan istirahat untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Meminta ibu untuk menceritakan pengalaman persalinan dapat membantu melewati fase ini. Fase yang kedua yaitu taking hold. Berlangsung selama 3-10 hari postpartum. Setelah melewati fase pasif, ibu memulai fase aktifnya, dimulai dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengambil keputusan. Selama fase taking hold, ibu mulai tertarik merawat bayinya. Pada fase ini, ibu juga dapat diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi dan mempraktekkan dengan pengawasan seperti menyusui dengan benar dan menyendawakan bayi. Adapun fase ketiga yaitu letting go setelah 10 hari setelah postpartum. Pada fase ketiga, ibu mulai mendefinisikan kembali perannya. Ibu mulai melepaskan perannya yang dulu dari mempersiapkan kelahiran menjadi ibu yang memiliki anak. Ibu menerima anak tanpa membandingkan dengan harapan terhadap anak pada saat menanti kelahiran. Nah, selanjutnya adaptasi psikologis pada ibu menyusui. Adapun pengertian menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Bukti eksperimental menyimpulkan bahwa air susu ibu adalah gizi terbaik untuk bayi. Nah, yang selanjutnya, proses psikologi apa yang terjadi saat ibu menyusui anaknya? Nah, selain berdampak pada tingkat kesehatan fisik, secara psikologi juga mampu membuat ibu merasa lebih bahagia. Hal tersebut dikarenakan proses menyusui dapat mempercepat pelepasan hormon oksitosin atau umumnya disebut dengan hormon bahagia. Selain itu, ibu juga akan memiliki perasaan refleks dan nyaman. Seringkali fenomena baby blues menyerang ibu pasca melahirkan. Kesehatan mental ibu menjadi terganggu karena adanya kecemasan yang berlebih, bahkan hingga depresi. Namun resiko tersebut bisa diperkecil jika ibu menyusui anak hingga 2 tahun. Selain ibu, psikologi si kecil juga diuntungkan karena ketika menyusui, ibu akan bersentuhan langsung dengan anak sehingga anak akan merasa lebih aman dan tenang. Pada akhirnya, terbentuklah ikatan emosi yang positif di antara keduanya. Sekian dan terima kasih.